yakin banyak dari kalian yang punya mimpi untuk belajar ke luar negeri sama seperti aku. Tapi mungkin kalian juga punya masalah, yaitu terkendala di bahasa dan soal finansial. Nah, di video ini aku akan membahas caraku mempersiapkan diri untuk mengikuti program ISMA yang bisa menjadi salah satu cara kita untuk belajar di luar negeri. Dan di video ini aku menggunakan metode SWOT analysis untuk mempersiapkan diriku. Aku belum pernah ikut ISMA, tapi menggunakan metode ini aku merasa lebih yakin dan siap untuk itu. Yuk kita bahas. Pertama, mari kita lihat kekuatan yang kita punya. Aku suka banget jalan-jalan dan belajar budaya baru. Menurutku itu bisa jadi modal besar bagiku untuk beradaptasi di luar negeri nanti. Selain itu, kampusku juga mendukung program ISMA. Jadi ini peluang bagus banget untuk aku. Aku juga pernah jalan-jalan ke luar negeri. Jadi aku nggak terlalu asing lagi dengan kehidupan internasional dan lingkungannya. Kita juga harus realistis soal kelemahan. Kelemahan terbesarku adalah di bahasa Inggris, yang mana karena ISMA punya standar TOEFL dan IELTS yang lumayan tinggi. Selain itu, soal finansial aku merasa perlu lebih banyak persiapan. Karena walaupun ISMA bantu banyak, ada biaya lain yang harus kita tanggung sendiri, seperti biaya hidup, keperluan kita, dan lain-lain. Di sisi lain, peluangnya besar banget. ISMA adalah salah satu program yang bisa bantu kita untuk belajar ke luar negeri tanpa harus pusing soal biaya kuliah dan akomodasi. Selain itu, pengalaman ini bisa jadi pembuka jalan untuk karir internasional di masa depan. Plus, sekarang banyak banget sumber belajar bahasa Inggris online yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki kelemahan kita. Tentu ada juga ancaman yang harus kita waspadai. Persaingan ISMA ketat banget pasti. Banyak mahasiswa dengan prestasi tinggi yang juga ikut mendaftar. Selain itu, biaya hidup di negara tujuan mungkin memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dari perkiraan kita. Jadi, aku dan kalian harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jadi, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang? Kalau aku bisa menggunakan pengalaman internasional, adaptasi yang kuat untuk menunjang proses dan kehidupan di negara tujuan. Dengan semangat jalan-jalan dan dengan antusiasme untuk belajar budaya baru, aku yakin bisa menonjol dalam aplikasi ISMA. Aku juga bisa belajar bahasa Inggris supaya lolos dalam seleksi nanti. Bagaimana dengan kelemahan? Aku sadar aku masih harus belajar banyak soal bahasa Inggris. Jadi aku mulai mengikuti kelas online dan rajin nonton video dalam bahasa Inggris. Menurutku, nonton video atau film dalam bahasa Inggris tuh sangat membantu kita dalam belajar bahasa. Selain itu, untuk persiapan finansial, aku harus lebih bijak dalam menabung, terutama dalam banyak menabung dan mencari beasiswa tambahan yang bisa mendukung kehidupanku nanti. Kekuatan yang aku punya juga bisa aku gunakan untuk menghadapi ancaman. Dengan pengalaman jalan-jalan dan adaptasi yang baik, aku akan lebih siap untuk menghadapi tantangan persaingan. Aku akan mempersiapkan aplikasi sebaik mungkin dan menggunakan keunggulan ini dalam surat motivasi. Untuk biaya hidup, aku bisa cari cara untuk hidup hemat dan belajar tentang biaya hidup di negara tujuan dari sekarang. Bagaimana kalau kelemahan dan ancaman terjadi secara bersamaan? Misalnya bahasa Inggrisku yang masih kurang ditambah ketatnya persaingan nanti. Aku
aku harus lebih disiplin dalam belajar bahasa Inggris dan mungkin aku akan mengikuti kursus TOEFL untuk meningkatkan peluangku untuk lolos. Dari segi finansial, aku harus lebih teliti dalam pengeluaranku dan mungkin cari bantuan pendanaan dan riset lebih soal biaya hidup di negara tujuan. Jadi itulah analisis SWOT-ku untuk mempersiapkan diri menghadapi ISMA. Dengan analisis ini, aku jadi lebih paham apa yang harus diperbaiki dan bagaimana memanfaatkan kesempatan. Kalian juga bisa bikin analisis SWOT kalian sendiri untuk membantu persiapan ke luar negeri atau untuk mengejar mimpi kalian lainnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tips atau informasi lainnya. Dan komen di bawah negara tujuan mana yang kalian impikan untuk belajar. Siapa tahu kita bisa sama-sama mencapai impian ini. Kalau ada tips atau info yang ingin kalian bahas bersamaku, boleh komen di bawah ya. Dadah.